我3成。叶秋师弟，不用，已经是十死无生。那些可笑的鸡，还记得？妈呀！我相信你。别管我，头好痛。继续演啊！没看够，别做傻事。我不。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-547. Bagi yang bergabung di series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 546. Kemarin, Muyun teruslah melakukan pertarungan sengit dengan Yunlan, di mana secara mengejutkan terdapat harta cermin surgawi, di mana ini akan membuat mereka menjadi lebih dekat dengan pedang surgawi. Jadi tidak heran mengapa Yunlan begitu bersemangat untuk bisa mendapatkannya. Tidak hanya ia saja, namun Muyun juga sama. Hanya saja cermin itu memunculkan dua sosok klon dari mereka. Karena jika berhasil mengalahkan klon tersebutlah mereka baru bisa mendapatkan harta cermin surgawi. Berhubung klon itu memiliki kekuatan di atas mereka, Muyun memiliki sebuah rencana, di mana dia itu memanfaatkan kelemahan Yunlan untuk bisa membantunya menghabisi klonnya. Dan begitu Muyun pun telah berhasil mendapatkan cermin surgawi. Namun sayang sekali Yunlan berhasil menahan Luosu. Ia meminta Muyun menyerahkan harta itu, dengan begitulah dia akan memastikan nyawa Luosu diampuni. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Yunlan sangatlah yakin kalau gurunya pasti tidak tahu betapa terobsesinya ia dengan cermin surgawi. Dia akan memperlihatkan betapa mengerikannya kekuatan ia jika digabungkan dengan cermin surgawi. Yunlan meminta mereka untuk melihat kemampuannya. Saat itu jugalah Yunlan menggunakan cermin surgawi. Seketika saja harta-harta yang sudah didapatkan oleh para ketua terhisap ke dalam cermin surgawi. Tidak ada yang bisa menahan perampasan itu. Yunlan mengingatkan kalau mereka sendiri yang mengatakan ingin memberikannya harta. Kali ini dia akan memberikan hukuman kepada para pencuri tersebut. Berbagai serangan Yunlan lancarkan kepada para tetua. Baginya 10 pemimpin dunia besar hanyalah sebuah lelucon saja. Kekuatan mereka tidak ada apa-apanya di hadapan dirinya. Sekarang adalah giliran dari Muyun. Serangan langsung saja dia lancarkan kepadanya, di mana hal itu langsung mengenai Muyun. Yunlan meminta Yiku untuk tidak mengkhawatirkan gurunya, karena dengan serangan barusan sudah jelas Muyun akan langsung meninggoy. Selain itu, Yiku lebih baik bersabar karena tidak akan lama lagi dia juga akan menyusul gurunya. 分我3成。叶秋师弟，不用，已经是十死无生。 Namun Yunlan terlalu percaya diri. Pasalnya serangan itu masihlah mampu ditahan oleh Muyun berkat armor yang baru saja dia dapatkan. Ini tentu tidak pernah diduga oleh Yunlan. Karena sudah seperti ini, maka Muyun langsung saja memberikan serangan balasan kepadanya. Alhasil pertarungan sengit langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu terlihat dengan sangat jelas betapa dominasinya Muyun. Yunlan bahkan seakan-akan tidak bisa berbuat apapun selain terus-menerus menerima serangan darinya. Kesal sudah diperlakukan seperti ini, maka Yunlan akan menggunakan semua kemampuannya. Tapi Muyun tidak akan memberikannya kesempatan untuk bisa menggunakan cermin surgawi. Hanya saja Yunlan tidak ada niatan untuk menyerang gurunya, yang mana serangan dari cermin surgawi akan diarahkan kepada Luosu. Hal itu tentu saja membuat Muyun menjadi sangat terkejut, karena bagaimanapun Luosu sudah mudah dikendalikan oleh Yunlan. Karena sudah kehilangan kesadarannya, maka Luosu di bawah kendali Yunlan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Muyun berusaha untuk menyadarkannya, tapi itu tidak kunjung berhasil. Sedangkan Yiku mencoba untuk membantu, tapi tidak mudah ditahan oleh Yunlan. Begitu pula dengan para ketua. Pasalnya kekuatan Yunlan berada jauh di atas mereka.
Kembali kepada Mu Yun, di mana dia masihlah terus menahan berbagai serangan dari Lo Su. Sejak awal, Yunlan sudah tahu kalau kebaikan gurunya merupakan kelemahan terbesarnya. Tanpa Yunlan sadari, Lo Su teruslah berusaha untuk melawan kendali atas kekuatannya. Bahkan ini bisa dirasakan langsung oleh Mu Yun. Maka karena itulah dia memilih untuk terkena serangan Lo Su. Pasalnya, inilah satu-satunya cara untuk bisa menyadarkannya. Namun luka Mu Yun terlalu dalam. Ia meminta Lo Su mengingat siapa nama dan dirinya, yang mana seketika saja seluruh kenangan dia bersama Mu Yun melintas di pikiran Lo Su. 那些可笑的鸡，还记得？ Pada awalnya dia memang bisa memanggil nama Mu Yun, tapi dia kembali kehilangan kesadarannya. Mu Yun masihlah belum berhenti dan perlahan-lahan dia kembali menahan serangannya. Ia meminta agar Lo Su terus melawan kekuatan tersebut. Pasalnya dia percaya kepadanya. Berkat perkataan Mu Yun itulah kenangan mereka kembali teringat olehnya. Berkat rasa percaya Mu Yun kepadanya membuat Lo Su perlahan-lahan mulai kembali sadar. Namun Lo Su tahu betul dengan kondisi sekarang maka ia hanya akan membahayakan Mu Yun saja. Ia meminta untuk tidak mendekati dirinya lagi. Jadi lebih baik Mu Yun menghabisi dirinya daripada harus kehilangan kendali. Yunlan teruslah mengendalikan Lo Su yang membuat dia kesakitan untuk bisa menahan serangan itu. Perlahan-lahan non pasti Lo Su kembali kehilangan kendali. Namun Mu Yun segera memeluknya. Ia juga berjanji apapun yang terjadi dia akan menyelamatkannya. Lo Su dalam perasaan yang begitu sedih meminta Mu Yun untuk menjauh karena dia tidak membuatnya terluka lagi. 我相信别管我，头好痛。继续演啊！没看够，别做傻事。 Melihat kesempatan, Yunlan segera memanfaatkan hal itu untuk bisa menghabisi nyawa Mu Yun. Untung saja Lo Su melihat hal itu. Tanpa pikir panjang, dia memilih untuk mengorbankan dirinya agar bisa melindungi nyawa Mu Yun. Melihat pemandangan itu tentu saja membuatnya menjadi begitu murka. Bahkan ketika Yunlan hendak menyerangnya, pedang Mu Yun langsung saja menusuk tubuhnya. Bahkan tidak ada lagi yang bisa Yunlan lakukan. Lo Su merasa dengan meninggalnya dia, maka Mu Yun tidak akan mengalami kesulitan lagi. Mu Yun memintanya untuk berhenti berbicara omong kosong. Namun dengan sisa-sisa energinya, Lo Su memberitahu kalau dia telah mengenali Mu Yun yang membuat hatinya menjadi sangat lega. Ia juga memberitahu kalau Mu Yun merupakan pria yang begitu keren, yang pernah dia kenal selama hidupnya. Pada akhirnya, nyawa Lo Su pun sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jiwanya pun hilang tepat di pelukan Mu Yun. Hal ini tentu saja membuatnya menjadi begitu murka. 踩到你的头，能够认识，真是。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah apa yang terjadi di dalam Gunung Tongtian, para ketua terlihat kembali datang untuk mengepung aliansi darah. Namun alih-alih mendapatkan perlakuan istimewa, para murid yang ada di sana malah memberikan ejekan kepada mereka yang sudah terluka sangat parah akibat penyerangan dari Yunlan. Perlakuan mereka tentu saja membuat Yun Hao merasa begitu murka. Dia pun berjanji akan memberikan hukuman, tapi sebelum semua itu terjadi, Mu Yun datang dan langsung melepaknya. 很好， 御尊者如果不想合作， 走，滚！ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.